Ibu-ibu di tengah situasi yang seperti ini bisa saja mendistorsi kasih kita. Kita sebenarnya potensi sekali untuk saling menyalahkan. Lihat ya, kamu pasti yang membawa virus COVID sehingga saya kena. Hari-hari ini benar-benar kalau kita tidak pas di dalam kita mengantisipasi atau kita menyikapi, iblis akan memakai itu sehingga ada rasa kepahitan, muncul rasa bitterness, ada rasa rasa ketidaknyamanan yang ada dan melanda di dalam hidup kita. Karena itulah mengapa saya mengangkat tema ini, yaitu All About Love, adalah saya menyadari benar apa yang sedang saya rasakan dan dirasakan oleh semua kita. Karena kita perempuan ada di dalam sebuah suasana yang sama. Kita membutuhkan sebuah tempat. Bagaimana kasih itu tetap membakar hati kita sehingga kita bisa tetap menjadi perempuan yang berdampak. Saya akan screen sharing. Nanti ibu-ibu seperti tadi saya sampaikan, mohon siapkan kertas dan alat tulis untuk survei love language kita sore hari ini. All about love. Firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kuasa terbesar di dunia ini. Kuasa yang menguatkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang melembutkan, kuasa yang menopang, kuasa yang, kalau saya katakan tuh, kembali memperbarui. Itu adalah kasih. Kita membaca dari ayat 1 sampai 13 tadi. Mari kita melihat, kalau tadi adalah firman Tuhan katakan pada kita, tetapi dalam ensiklopedia Yakoma lebih mempertajam pemahaman kita tentang kasih, itu ada di dalam, yaitu mengatakan bahwa kasih adalah ungkapan paling dalam dari kepribadian sekaligus hubungan pribadi yang paling akrab atau paling dekat. Kekuatan paling dalam yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang mendatangkan kegembiraan atau melakukan pengorbanan diri demi kebaikan orang yang dikasihi. Itu adalah kasih.
Ibu, mari kita mereview kembali ketika kita jatuh cinta dengan pasangan kita waktu itu. Yang sekarang mungkin ada yang sudah di surga ya, pasangan kita. Ada yang masih bersama-sama dengan kita. Bayangkan, apa saja kita lakukan. Hanya untuk mengekspresikan perasaan yang kadang-kadang, maaf, ada orang istilahkan cinta itu tai kucing rasa coklat. Ya enggak? Itu sampai bener-bener janji jam 5 aja, jam 1 kita udah mandi. Jam 1 aja kita udah berdandan. Jam 1 kita udah benar-benar bersolek hanya untuk ketemu orang yang kita cintai. Bahkan permintaan apapun akan kita penuhi ketika kita melihat ya pribadi yang kita cintai ini membutuhkan sesuatu. Kasih, saya tidak akan lagi mengajarkan sesuatu karena ini bukanlah sesuatu yang baru dan asing bagi ibu-ibu semuanya. Tetapi saya hanya remind ya, mengingatkan kembali bahwa ada 3 macam kasih yang karena conditional love. Yang pertama adalah eros, kasih birahi. Kasih ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita sebagai seorang laki dan perempuan, pria dan wanita memiliki ini di dalam dirinya sehingga apa? Yaitu passionate love, yaitu kasih birahi, sehingga muncul sebuah kecintaan, muncul sebuah birahi di dalam rangka tujuan Allah menciptakan manusia untuk sebuah reproduksi. Bayangkan kalau menikah tanpa cinta seperti apa? Dan ternyata Tuhan berikan itu. Sebuah debar-debar, sebuah gairah, sebuah ya yang itu semua kita pasti merasakan ketika kita masih ada dalam pasangan kita. Dan itu tidak boleh kita ungkapkan pada pasangan orang lain. Harus dengan pasangan kita. Itu adalah eros. Yang kedua, ya, sebelum masuk kedua. Eros ini adalah, kalau saya katakan adalah kasih karena. Kalau kamu mencintai aku akan mencintai kamu. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Kalau kamu mijitin aku juga akan mijitin. Sekalipun sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pasangan, seringkali win-win solution atau hitung-hitungan ini masih terjadi. Kita marah. Ketika kita sakit ya, saya paling suka kalau sakit kepala dijambai. Tahu nggak? Bahasa Jawa itu dicetuti. Jadi sampai rambut saya itu bunyi, cekruk-cekruk, itu enak banget. Ya, bayangkan kalau saya minta tolong, saya pusing banget bener minta tolong, Mas Paulus tolong dong dipijitin, tetapi dijambai, ditarik-tarik rambutku. Udahlah nih, pasti kita akan marah. Ada seorang suami yang dia katakan adalah yaitu istrinya sedang sakit. Ketika dia minta untuk dipijiti, dia kata, aku juga capek. Udahlah kita sama-sama capek deh. Tetapi ketika ada telepon dari temannya untuk ngajak main badminton, dia langsung sigap. Langsung dia berangkat. Pasti si istri akan sakit hati. Nah, ini adalah bagian dari eros yang sering kali ada distorsi di dalam relasi, di dalam hubungan, di dalam perjalanan. Yang kedua adalah phileo, virtuous love, kasih persahabatan. Halo ibu-ibu, kasih inilah yang membangkitkan kita berelasi dengan wanita yang lain, dengan sahabat, dengan orang lain. Kalau dalam kelas TSW pasti saya ingatkan pentingnya memiliki kawan seperjalanan. Nah, phileo ini menggerakkan kita untuk kita menemukan sahabat-sahabat seperti Daud dan Yonatan. Tetapi phileo ini juga seringkali adalah kasih yang bersyarat, kasih yang terbatas. Sepanjang kamu baik sama saya, aku akan baik sama kamu. Sekali kamu jahat dengan saya juga akan menjahat kamu. Phileo adalah kasih manusia. Allah memberikan kasih ini dalam diri manusia, tetapi seringkali kita jujur. Kalau itu hanya didasarkan pada kemampuan, kekuatan seorang manusia kita tidak mampu melakukan sebuah persahabatan yang tulus. Sebuah persahabatan yang murni. Karena pasti ada motivasi, ada ambisi, ada pementingan-pementingan sebagai orang berdosa. Yang ketiga, yaitu storge, yaitu kasih naluriah. Kasih saya pada anak-anak. Kasih kita pada anak-anak kita. Kasih ini otomatis ada dan Tuhan memberikan ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, memiliki anak-anak, ada kasih storge dalam diri kita. Karena itulah kita sayang sekalipun anak itu memberontak.
Sekalipun kadang-kadang anak itu tidak taat, naluri kita, ya, kita tidak pernah tego larane ora tego patini. Itu bahasa Jawa ya. Oh, ini yang teman-teman dari Malaysia lebih tidak tahu. Kita kadang-kadang tega dengan sakitnya, tetapi kita tidak tega. Kita tidak sampai hati pada kematiannya. Itu pada anak-anak ya. Itu sudah secara langsung ada di dalam diri kita, yaitu kasih storge. Ini pun adalah kasih yang terbatas. Kalau itu kita pakai kasih kita dalam keberadaan kita sebagai seorang manusia. Seringkali dan kita melihat konflik terjadi antara orang tua dan anak. Anak melaporkan ibunya ke kepolisian, orang tua melaporkan anaknya. Itu bisa terjadi oleh karena konflik, oleh karena kasih ini pun adalah kasih karena. Nah, bagaimana menutup 3 kasih ini, yaitu dengan kasih agape. Kasih true love, kasih yang diberikan Allah pada kita setiap kita ketika kita menerima dia secara pribadi. Allah adalah kasih. Ketika kita menerima dia, otomatis kita menerima kasih yang dari dia. Bagaimana kita realisasikan? Bagaimana kasih agape ini memberikan warna, begitu bagaimana kasih agape ini mempengaruhi, bagaimana kasih agape ini menguatkan, yaitu kasih eros, kasih pileo, kasih storge, sehingga relasi kita, kasih kita kepada suami kita, kasih kita kepada anak kita, kasih kita kepada sahabat kita, itu adalah kasih yang unconditional love. Kasih yang walaupun kamu tidak mau menjadi saya, tetapi karena kamu adalah suamiku, orang yang Tuhan karuniakan bagi saya sebagai anugerah terindah, aku akan tetap mengasihi. Walaupun kamu tidak baik sama saya, tetapi karena aku melihat Tuhan memakai siapapun untuk membentuk saya, aku akan tetap mengasihi. Walaupun engkau memberontak bagiku sebagai seorang anak, tetapi karena aku melihat engkau adalah anugerah, karunia yang dari Tuhan, aku akan tetap mencintai. Inilah sebenarnya kasih ini, kasih agape ini harus mewarnai 3 kasih yang ada di dalam diri kita. Dan kasih ini sudah dinyatakan, bukti dari kasih agape, Tuhan sudah nyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih, bukti kasih itu sudah dinyatakan. Bukti kasih itu sudah dihadirkan. Bukti kasih itu sudah diwujudkan. Tinggal bagaimana kita menyambut kasih itu. Sehingga kasih itu melebur di dalam diri kita. Hidup di dalam kehidupan kita. Dan menghidupkan semua kasih yang ada di dalam diri kita. Kasih pileo, kasih storge, atau eros kita. Tetapi mari kita jujur. Kita mendapatkan perintah untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37, kalau ibu-ibu bergereja di GKI, di gereja-gereja di GKI atau GKJ, ya kita masih ingat, pasti kita membaca hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan terutama. Kasih kepada Tuhan adalah sebuah totalitas. Kasih yang menyeluruh. Kasih yang tidak ada, dikatakan kita tidak bisa lagi. Mungkin kita minta apa ya namanya, dispensasi. Tidak bisa. Totalitas hidup kita kan apa? Allah sendiri yang telah menyatakan kasih. Dan memberikan bukti kasih tadi. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun. Saya kadang-kadang ibu-ibu, mari kita berpikir, Allah kita tuh pecemburu. Dan dia minta kita mengasihi dia secara totalitas. Ketika seseorang, ketika sesuatu, itu kita tempatkan lebih daripada Allah. Jangan lupa, Allah kita pecemburu.
kita bisa berpikir sendiri. Karena itulah mari kita berikan tempat yang paling utama. Lebih daripada orang-orang kita cintai. Lebih daripada benda-benda yang mengikat hati kita. Ikatan kasih kita, ikatan hati kita. Kita berikan kepada Tuhan yang paling utama. Yang kedua, kita diminta mengasihi sesama kita. Kalau orang Muslim mengatakan hablum minallah, hablum minanas. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, mereka sama. Yaitu secara vertikal dan horizontal. Mengasihi sesama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 22 ayat 39. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bagaimana bisa? Kita berbeda. Misalkan kan kadang gitu, ya nggak mungkin lah saya bisa. Tetapi saya mau katakan, kasih kita kepada sama adalah balance. Ketika kita dapat mengasihi diri sendiri. Kita menempatkan orang lain lebih utama dan itu jujur. Kita semua sedang berjuang. Kita semua sedang berupaya. Kita semua sedang menuju ke sana. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Termasuk saya. Mengasihi sesama. Siapakah sesama kita? Mungkin diskusi kita akan panjang. Siapa sesama kita, ibu-ibu? Kalau boleh, ada yang mau chatting, silahkan. Siapa sesama kita? Orang yang baik? Apa Bu Tabita? Siapa sesama kita? Di depan layar saya Bu Tabita, jadi siapa senyumnya? Sahabat, oke. Thank you, Arlin. Ya, Arlin dari... Ya? Semua orang yang kita jumpai dalam hidup. Semua orang yang kita jumpai, itulah sesama kita ya. Sis Arlin katakan teman, sahabat, tetangga. Ya, ada. Kalau ibu-ibu masih ingat, masih di TSW, itu ada reach, relationship, kemudian apa lagi? Employment, orang-orang yang di tempat kerja. Apa? Ya. Yaitu apa? Semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ya saya kira juga yang tidak beragama pun itu sesama kita. Nah inilah membutuhkan apa Ibu tadi? Kasih yang dari Tuhan untuk kita dapat berhikmat untuk mengasihi mereka. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Kira-kira mudah atau sulit kita mengasihi sesama? Bu Yurike. Nah ini Bu Yurike kan barusan jawab semua orang. Susah nggak saya mengasihi semua orang? Dalam prakteknya kita. Mana ini? Mana Sis Yurike? Sulit. Bu Arlin susah. Iya, betul. Kita sedang berjuang bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau dikatakan yaitu sempurna adalah milik Allah. Keterbatasan adalah milik kita dan kita sedang belajar menuju ke sana. Apa yang kira-kira sering menghambat? Ini diskusi ya kita. Apa yang sering menghambat kita untuk mengasihi sesama? Apa? Ya, Bu Stin, mari Bu Stin. Nah, Bu Stin mau jawab. Apa Bu yang sering kali memunculkan masalah sehingga kita tidak mampu mengasihi sesama? Seperti diri sendiri, kan? Seperti konflik yang terjadi ya. Oke, Sistina. Bu Stin mau jawab? Oke. Egoisan bening. Keegoisan. Egoisme dan egosentrisme. Egoisme pementingan diri sendiri. Egosentrisme adalah pemusatan diri sendiri. Kita kadang-kadang tidak memperhitungkan orang lain. Kadang-kadang kita hanya mau semua kita adalah ya banyak faktor. Setiap orang berbeda-beda. Karena itulah perlunya ya kita belajar, makanya kita belajar significant moment, memahami keunikan kita sehingga kita bisa menerima keberbedaan orang lain. Kita bisa menghargai keunikan orang lain. Oke. Yang ketiga lebih heboh lagi, mengasihi musuh kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh. Kita harus berdoa, ini hari-hari ini sedang heboh ya. Saya tidak, ini karena off the record. Tetapi bayangkan, kita harus mengasihi musuh kita. Berdoa untuk mereka. Bahkan kadang-kadang hati kita bersorak kalau musuh kita itu dalam kemalangan. Nah, bener kan? Siapa? Bener kan? Kata saya, doa saya terjawab. Nah loh, mari kita jujur. Tetapi sore ini, dalam rangka Valentine,
kita mau merayakan Imlek besok, Tuhan ingatkan kita mengasihi Allah dengan totally, mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka. Dan yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah mengasihi diri sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi dan menerima diri sendiri? Itulah terekspresi kasih kita kepada orang lain. Nggak mungkin kita cinta banget mengasihi orang lain, sementara kita sendiri tidak melihat dan menghargai diri sendiri. Apa yang perlakuan kita terhadap diri kita itulah yang akan terekspresi keluar. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Mengasihi diri sendiri. Kenyataannya, nah ini kata baru tadi sudah diskusi, tetapi kenyataannya. Kita tidak dapat mengasihi dengan kekuatan sendiri. Amin. Kita nggak bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Karena kemanusiaan kita, kedagingan kita. Tadi Bu Wiwin katakan, Bu Wiwin dari Purwokerto katakan, egoisme Bu Ningsih. Egoisme dan egosentrisme kalau saya katakan. Kekuatan kita, apa yang ada dalam diri kita tuh hanya ingin kita menang sendiri, hanya ingin kita memikirkan diri sendiri. Kenyataannya, kita hanya mengasihi orang-orang yang layak kita kasihi. Dan pada hakikatnya, sabar dan baik hati bukan sifat dasar kita. Mari kita berhenti dulu materi ini. Adakah yang mau sharing hari-hari ini? Mengapa hari ini kita banyak di antara kita yang sulit? Oleh karena 3 kenyataan ini. Kita mengasihi dengan kekuatan kita mengasihi hanya orang-orang yang kita kasihi, dan kita sadar bahwa kita tidak sabar. Kita tidak baik. Oleh karena apa? Itu bukan sifat kita. Ini sebuah realita. Bagaimana kita melakukannya? Kita dapat mengasihi dengan kasih Tuhan. Dengan kasih agape. Halo ibu-ibu. Berat. Gimana Bunda? Bunda Tina, berat nggak? Jemaat sudah dibimbing, sudah dikasihi, sudah dikunjungi, malah tidak mengerti. Itu kan Musa mengalami pemahitan, ya? Gimana Bun? Iya, tentang mengasihi sebenarnya termasuk kerelaan. Yes. Jadi kalau dia rela mengasihi, dia tidak akan kecewa walaupun dia dikecewakan. Itu. Jadi harus rela. Rela berkorban tadi ya? Ya, bukan dibuat-buat gitu. Jadi yes. Bukan ada kerelaan, ada keikhlasan. Oke, ya. Ya, Sis Tinah katakan karena kecewa tadi berat ya. Tapi kita dapat mengasihi dengan kasih Tuhan. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Dia menyediakan persediaan kasih agape yang tidak terbatas kepada kita. Betul. Dan ada 2 hal yang perlu kita ingat. Kita mengasihi dengan iman. Ibu-ibu, saya mau mendoktrin diri saya dan saya menyampaikan materi ini pada ibu. Ayo belajar mengasihi dengan iman. Gimana caranya? Ada perintah dan ada janji. Hanya dengan iman kita dapat mengasihi. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa. Ada perintah, Yohanes 15 ayat 12. Kasihlah. Coba Bu Lydia tolong bacakan, Ibu sudah ketemu? Coba Bu Lydia, saya tahu Bu Lydia suaranya cukup untuk dia membaca. Ayo Bu Lydia, bacakan Yohanes 15 ayat 12. Perintah untuk mengasihi. Ibu Ruth Paulina boleh bacakan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, yaitu janjinya. Mana Bu Lydia? Halo Bu Lydia. Ada tadi Bu Lydia ada. Kok menghilang? Nah ini dia ya Bu ya, bentar Bu. Ya sayang. Yohanes 15 ayat 12. Ya siap. Bentar dulu ya Bu ya. Ini kok lama banget sih ya. Kita mau nengendi ya.
Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yes. Inilah Terima kasih, perintahku. Yes. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itu perintahnya. Itu universal. Perintah itu pada semua kita. Tetapi Tuhan tidak hanya memerintahkan. Tuhan memberikan janji. Nah, janjinya itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Silakan Ibu Ruth. Sinyalnya timbul tenggelam. Ini sinyal saya atau sinyalnya Bustin? Bustin ya? Saya jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Oke, baik. Silakan Bu Ruth. Ibu Ruth Paulina. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Mengasihi adalah perintah. Mengasihi adalah sesuai kehendaknya. Janjinya kalau engkau minta supaya bisa mengasihi, aku akan memberikan. Karena itulah saya mendapatkan berkat dari materi ini adalah bagaimana belajar mengasihi dengan iman. Ada perintah, ada janji. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, tapi Tuhan memberikan janji. Hai, kalau engkau meminta sesuai dengan kehendakku, aku akan memberikannya. Karena itulah terimalah dengan iman. Hari ini, sore ini. Mari kita bersama-sama mengingat. Mengasihi dengan iman adalah proses yang terus bertumbuh. Kita bisa belajar sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi kita akan mengambil waktu jeda sebentar, ibu-ibu. Mari kita mengambil waktu dengan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita, ada 1-2 orang, ada 1-2 pribadi yang kita merasa tidak mampu untuk mengasihi. Mungkin tidak mampu kita kasih karena begitu menyakitkan. Atau mungkin ada sesuatu yang sudah merobek ego kita, keakuan kita. Kita merasa ada tidak tempatkan dalam posisi yang sebenarnya. Mari kita minta. Ada perintah untuk kita mengasihi. Ada janji yang diberikan, yaitu apa? Kalau kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan memberikan. Kita menerimanya dengan iman. Saat ini kita mau mengambil waktu. Silahkan kita akan berdoa bersama-sama. Masing-masing pribadi. Bu Imel boleh nyanyi 1 lagu. Kita akan mengambil waktu untuk berdoa. Kalau Roh Kudus ingatkan, ada 1-2 orang yang kita tidak mampu mengasihi. Mungkin dia adalah pasangan kita, mungkin dia adalah anggota keluarga kita, mungkin dia adalah sahabat kita, mungkin dia adalah kawan. Yes. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Silakan ibu-ibu mengambil waktu secara pribadi. Kita belajar mengasihi dengan iman. Di dalam diri kita sesungguhnya adalah tidak punya kekuatan untuk mengasihi. Baik kasih kita secara eros, kasih kita secara storge, kasih kita pilihan. Tapi Allah menyediakan kasih yang agape yang tidak terbatas. Memampukan kita untuk mengasihi. Betapa sulitnya kita mengasihi orang lain sesama, mengasihi musuh kita. Bahkan kadang kita tidak mampu mengasihi diri sendiri. Tapi sore hari ini mari kita minta janji. Perintah itu diberikan kepada kita dan janji itu disediakan bagi kita. Jika kita meminta, Dia akan memberikan. Dan selalu ada bagiku, sebab tahu apa yang tetap
Bapak surga, terima kasih. Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mereview kembali. Hari-hari ini jujur Tuhan, ada banyak hal yang bisa mendistorsi hati kami. Bahkan dalam musim-musim dalam hidup kami, Engkau memberikan orang-orang yang membentuk kami. Orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi hari ini, sore ini, kami mau belajar Tuhan. Untuk mentaati perintah-Mu untuk belajar mengasihi. Siapapun mereka yang telah kami sebutkan dalam doa kami masing-masing. Kami percaya Engkau mengalirkan kekuatan bagi kami sekalian yang ada dalam Zoom ini untuk belajar mengasihi. Mengasihi dengan iman. Oleh karena kami telah menerimanya dengan iman. Oleh kami dapat melakukannya dengan iman. Dan mari Tuhan, Engkau berikan dorongan bagi kami ya Bapa untuk dapat mengekspresikan kasih itu secara nyata. Karena kami tahu Tuhan, sebagian rancangan Tuhan, misi Tuhan tergenapi melalui hidup kami. Engkau menjadikan kami representasi dari kasih, representasi kehadiran dari kuasa-Mu, representasi untuk menyatakan kepada dunia. Terima kasih. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Bu Imel. Terima kasih. Mari kita terus belajar untuk mengekspresikan kasih yang dari Tuhan, sekalipun dikatakan tadi, kadang-kadang berlawanan dengan kemanusiaan kita. Tetapi kita belajar mengasihi dengan iman adalah sebuah proses yang terus bertumbuh dan bertambah, asalkan kita terus belajar mempraktekkan di dalam hidup kita. Nah, di dalam kita berkomunikasi dan berkomunitas, seringkali terjadi konflik. Oleh karena kita berbeda di dalam kita berkomunikasi, atau kita di dalam kita menyatakan kasih kita. Saya belajar, saya sebagai sarjana bahasa, ya, saya belajar bahwa untuk menyatakan, mengungkapkan sesuatu, orang perlu berkomunikasi melalui bahasa. Yaitu ada bahasa verbal, ada bahasa isyarat, ada body language, ya. Bahasa verbal misalkan. Saya dengan suami, saya sejak kecil berbahasa Jawa, dilatih oleh ibu saya, bapak saya, bahasa mother tongue, my mother tongue adalah Javanese, bahasa Jawa. Tetapi dalam pengalaman untuk belajar bahasa asing, bahasa Jawa ini mengalami lompatan 2 kali. Jawa, Indonesia, baru ke bahasa Inggris. Jadi sulit banget otak ini untuk mencernanya, harus kembali ke mother tongue, ke bahasa Jawa. Jadi akhirnya saya memangkas bahasa my mother tongue to my children, yaitu bahasa ibu yang saya perlakukan untuk anak-anak saya adalah bahasa Indonesia. Sehingga lompatannya dekat ke bahasa Inggris. Jadi lebih lanyah, lebih mudah. Orang berkomunikasi dengan bahasa. Ya, ada juga dengan bahasa isyarat. Orang berkomunikasi dengan bahasa verbal. Ketika saya ketemu dengan Bu Lydia atau Bu Tabita, Bu Kumala, Bu Nona, Bu Irawan, saya pakai bahasa Indonesia, bisa mengerti. Saya dengan Sis Madeline aja pakai bahasa Indonesia masih bisa mengerti. Tetapi kalau saya ke Filipina atau saya ke Korea, Korea itu lebih parah lagi tuh waktu itu ya, semua bahasa Korea. Ke Filipina, saya mau tidak mau terpaksa harus pakai bahasa Inggris. Artinya bahasa ini adalah menghubungkan dua pribadi untuk saling mengerti dan berkomunikasi. Dan ternyata ada bahasa
yang bisa dipakai untuk berkomunikasi, menyatakan, mengekspresikan cinta kita, kasih kita. Itulah namanya love language, yaitu bahasa cinta, bahasa kasih. Nah, mengapa kita seringkali salah mengungkapkan? Bahasa kasih saya adalah kebersamaan waktu. Saya memaksa suami saya untuk terus dong sama-sama, padahal suami saya punya bahasa yang berbeda. Nah, itulah yang sering terjadi konflik di dalam pasangan. Bahkan juga kita berkomunikasi dengan orang lain karena kita memiliki bahasa cinta yang berbeda. Ketika saya belajar ini, saya menyadari benar bahwa Tuhan mengaruniakan bahasa love, yaitu love language yang berbeda-beda kepada semua, yaitu sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan maksud. Ya, kita di TSW kalau boleh ditambahin ini bagus banget. Yang pertama, bahasa kasih kita adalah kata-kata, afirmasi. Yang kedua, waktu yang berkualitas. Yang ketiga adalah sentuhan, ya, senang banget dibelai, disentuh, touch, ya. Makanya kalau lama tidak sentuh jablay, jangan dibelai. Itu sakit apa itu? Sakitnya di sini gitu. Karena bahasa cintanya adalah belayan atau sentuhan. Kemudian menerima hadiah, mau diomongin aku I love you enggak. Itu enggak ngaruh karena bahasa cintanya udah makanya mana hadiahnya. Nah, ya. Jelas ya gitu nanti saya terangkan di berikutnya. Kemudian yang kelima adalah tindakan melayani. Nah, ini saya ambil dari buku The 5 Love Language How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate by Gary Chapman. Ya, ini sangat terkenal. Yang pertama, mari ibu-ibu boleh ibu tulis. Ini kenapa maju mundur begini? Ini saya berubah ya. Yang pertama adalah kata-kata, yaitu apa? Bahasa kasih seseorang itu adalah kata-kata afirmasi. 1 Korintus 8 ayat 1, pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Yaitu ada ungkapan yang membangun. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang rendah hati, kata-kata yang memberikan dorongan. Orang merasa dicintai kalau diomongin. I love you, honey. Wah, setiap hari, I love you. Hukum malah gimana? Setiap hari 3 kali, seperti minum obat. I love you. Ya itu adalah, kalau bahasa cinta kita itu, kita nges banget. Ya, itu pasti. Nanti kita survei, Ibu. Penasaran pasti. Ya, jadi ada kata-kata itu benar. Ya, itu digombalin ini. Senang. Nah, ini bahaya banget bagi perempuan yang punya bahasa ini. Kalau apa? Di dunia maya, digombalin tuh melalui chatting. Di Facebook. Ya. Kata-kata udah klepek-klepek aja tuh. Banyak sekali, ya kan kita tahu kan korban-korban yang akhirnya ketemu dengan dibawa karena apa? Karena tadi bahasa kata-katanya dari kata-kata yang indah, tulisan yang indah, puisi, ya itu sudah membuat perempuan ini lepek-lepek karena apa? Bahasa cintanya adalah kata-kata. Yang kedua, nah ini lihat. Ada bisikan, ya, I love you. Itu aja udahlah seperti nggak makan 3 hari udah kenyang. Ya. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Markus 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, ya bersama-sama ini, yaitu Yesus membutuhkan 12 bersama-sama. Artinya dia membutuhkan tim kebersamaan. Yaitu persiapkan waktu yang berkualitas untuk mendengar, tukar pendapat, melakukan kegiatan bersama. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dan kita mengasihi. Nah, ibu-ibu, sebelum saya meneruskan ke bahasa yang ketiga, jadi bahasa ini ketika ada dalam diri kita, itu sangat nges dalam diri kita, tetapi sering itu juga yang sering kali kita paksakan untuk kita mencoba mengasihi orang lain dengan cara seperti itu. Bahkan itu pasti mempengaruhi. Ya, pikir kita, suami kita itu adalah bahasa cintanya adalah kebersamaan, padahal dia berbeda. Tetapi karena kita bahasa cintanya itu adalah kebersamaan, jadi terus memperlakukan orang lain, ayo penting, seneng ngopi, yuk hari ini siapa ngopi. Itu kan saya paling seneng kan tadi. Hari Jumat pagi tadi saya ngomong, yuk siapa ngopi bareng. Nah, kan apa? Bahasa cinta saya adalah kebersamaan. Yaitu apa? Waktu yang berkualitas. Ibu bisa lihat di sini, nah bisa ngobrol. Kalau bahasa Jawa orang katakan gelenak-gelenik. Ada waktu deep relationship, deep communication.
Mungkin kadang-kadang ngobrolnya itu ngobrol yang nggak penting gitu loh. Tetapi senang karena bersama-sama. Ya. Jadi ini bersyukur banget untuk suami-suami yang istrinya adalah senang dengan kebersamaan. Ya. Tetapi harus sabar mendengar. Ya. Nih, Ibu bisa lihat ada mama dengan anak-anaknya, ada suami dengan istrinya. Ya, ada waktu ini adalah sebuah sesuatu yang menyenangkan mereka. Oke. Ini apa? Bahasa yang berapa apa? Kedua ya, bahasa cinta. Halo Bu Heni, ya udah saya mute ya. Nah, yang ketiga adalah sentuhan fisik, touch. Sentuhan fisik sebagai sebuah isyarat cinta, juga sebagai sebuah ekspresi kedalaman perasaan kasih. Markus 10 ayat 16, katakan di sini, yaitu bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak, lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Artinya membutuhkan sebuah touch, sebuah sentuhan. Sebagai bentuk komunikasi, sentuhan dapat dilakukan dengan sentuhan kecil di pundak. Ya, sering kan ada orang ngobrol, dia tahu menepuk pundak kita. Ya, tanpa sengaja. Karena memang bahasa cinta adalah sentuhan. Memegang mungkin langsung tangan kita. Nggak puas kalau tidak menyentuh. Kadang tangannya, kadang pundak kita. Bagaimana, apa kabar? Ya. Dilakukan sentuhan kecil di pundak, di lengan, atau di tangan. Namun juga dapat dilakukan dengan ciuman yang penuh gairah. Ini untuk pasangan ya, untuk ciuman dengan gairah. Itu untuk pasangan suami istri ya. Untuk suami atau istri yang senang sentuhan, bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, maka dia membutuhkan sentuhan. Nah, Ibu bisa lihat ada pelukan ya. Ini orang kita di budaya timur hampir senang banget dengan sentuhan ya. Kadang-kadang kita touch ya. Kita toast ya. Kita membisikkan, mencium, ini adalah sentuhan-sentuhan. Bisa dibayangkan ya, ini sudah mulai ya, Ibu-Ibu bisa bayangkan ya, ragam di dalam dunia kita ini. Yang pertama adalah kata-kata, yang kedua adalah apa tadi? Waktu kebersamaan, yang ketiga adalah sentuhan fisik, dan yang keempat adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah, Yohanes 3 ayat 16 adalah hadiah terbaik dari surga. Ya. Allah memberikan hadiah pada kita, yaitu Yesus Kristus. Pemberian adalah simbol cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah hadiah, pemberian. Pemberian adalah simbol cinta yang dapat dilihat. Tidak penting dibeli atau dibuat sendiri, tidak penting mahal atau murah, tidak penting sederhana atau mewah, tidak penting pemberian, tetapi pemberian itu menunjukkan bahwa kita peduli. Dan ini menambah nilai suatu hubungan. Pasti ibu-ibu akhirnya membayangkan, oh iya bener ya. Kadang-kadang hanya dikasih yang sepele banget, hanya bros, mungkin buatan yang hanya pernik-pernik. Ya, saya pernah dikasih, kita ada yang ngasih apa itu, gantungan masker dari mote-mote. Sederhana banget, dibuat sendiri. Bu, ini buatan saya. Itu kan udah merasa sesuatu ya, yaitu apa? Simbol dari sebuah relasi. Hadiah. Nah, seperti ini. Nah, ini hadiahnya gede sekali. Oh iya, betul. Ya, ada sebuah relasi, ini hadiah. Ada, bayangkan kejutan. Perempuan yang bahasa cintanya hadiah, ketika dikasih surprise kecil, wah itu sangat enjoy banget. Kaget banget. Ya ampun, sangat biasa ya. Nah inilah yang sebenarnya seni Ibu-Ibu. Untuk memahami setiap orang itu dalam bahasa cinta masing-masing. Ya, berikan surprise-surprise kecil. Ya, itu pasti sangat menyenangkan ya, hidup ini penuh warna. Yang kelima, yaitu tindakan melayani. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih, ya, bahasa cinta dalam bentuk tindakan, yang berupa tindakan melayani adalah ekspresi cinta dan sayang melalui pelayanan yang sederhana banget. Mungkin mijitin, ya. Oh, coba ibu pusing ya. Coba kepalanya tak gini dulu. Sering kali. Saya pernah kok cikingking, aku lagi pusing-pusingnya atau lagi apa. Oh, kayaknya di sini deh, coba tak pijit belakang kepala atau apa. Nah, itu sesuatu ekspresi cinta yang kita lakukan. Melakukan hal yang kita
tahu itu sangat disukai. Kita menyenangkan hati dengan cara melayani atau melakukan sesuatu dengan tindakan nyata. Mari kita lihat. Nah, ini. Kelihatannya sepele banget, hanya ngiris sayur bareng, ya. Kita mungkin ini berkebun bareng. Saya lihat Bunda Tina itu tiap sore nyiremi kembang. Oh, bayangkan kalau dengan mantu, cucu, ayo kita nyirem-nyirem bunga. Itu udah asik banget. Jadi sebuah tindakan melayani, tindakan yang sederhana dan itu mendatangkan sebuah sukacita, ya. Itu adalah ekspresi. Jadi masih ingat Ibu-ibu apa saja tadi 5? Yang pertama adalah kata-kata. Ya, yang kedua adalah kebersamaan. Yang ketiga adalah sentuhan, ya, jablay, ya, dibelai. Yang keempat adalah Pemberian. Yang kelima adalah tindakan. Melayani. Oke. Sudah tidak sabar. What is your love language? Apa bahasa cintamu? Yuk kita survei bersama-sama. Ya, silakan ibu-ibu siapkan kertas dan alat tulis. Coba buat kolom seperti ini, ya. 1, 2, 3 itu dibagi menjadi 5 kolom, ya. Ada urutan pertama adalah angka 1, 6, 11, 16, 21, 26. Kolom yang kedua adalah 27, 12, 17, 22 dan 27. Ya, seperti itu. Mohon Ibu nanti kolomnya tidak usah besar karena hanya untuk skor, ya, untuk memberikan nilai. Nah, nilainya adalah nanti 1 sampai 4. 1 itu adalah untuk yang jarang sekali. Jarang tuh artinya frekuensi misalkan 1 minggu, ya, misalkan Ibu, saya jarang makan di KFC. 1 minggu paling hanya sekali saja. Nah, itu berarti jarang, ya, tidak tiap hari. Kadang-kadang benar, itu berarti sering. Kadang-kadang tetapi sering kena tetapi tidak selalu. Sering benar, nah berlari. Ya, itu frekuensinya lebih dekat. Selalu benar berarti ya. Yuk saya mulai dengan pertanyaannya. Jadi aturan mainnya adalah saya hanya membacakan soal, tetapi soal juga tertera di screen. Karena itulah Ibu jangan mikirnya terlalu lama. Kemudian dari angka ini Ibu kasih nilai skor 1 sampai 4. 1 kalau jarang banget, 2 kalau kadang-kadang benar, 3 kalau sering benar, 4 selalu benar. Ibu jangan isi semuanya tinggi karena Ibu nggak ketemu. Yang dibutuhkan adalah apa? Kejujuran, ya, untuk ketemu, ya, untuk ketemu. Aku tadi 4 apa Bu? Oh, 4 selalu benar. Selalu benar, ya, 4 selalu benar, ya. Ibu-ibu jangan memberi nilai tinggi semua, nanti surveinya nggak ketemu. Jadi, dan jangan apa yang pengen, aku sebenarnya pengen di situ, jangan, tetapi yang realita terjadi dalam perasaan kita, ya. Oke, siap? Baik, mari kita mulai. Yang pertama, saya merasa dicintai jika engkau melakukan apa yang saya minta. Jarang, kadang-kadang benar, sering benar, atau selalu benar. Yang kedua, saya merasa dicintai jika engkau memandang mataku ketika saya sedang berbicara. Ya, ketiga, saya merasa senang ketika engkau mintaku peluk. Mau laki, mau perempuan, mau anak, mau cucu, mau mantu, mau anak sendiri, ya. Kita senang kalau anak, ayo dong ma, peluk. Nah, itu senang. Sudah, oke ya. Oke, nomor 4. Ketika engkau memujiku, saya merasa dicintai. Yang kelima, saya merasa senang ketika engkau memberi hadiah di ulang tahunku. Nomor 6, ketika engkau menawarkan diri untuk membantuku, saya sungguh merasa dihargai. 7, saya membutuhkan waktu untuk bertukar pikiran denganmu setiap hari. Nomor 8, saya berharap engkau lebih sering merangkul atau memelukku. 9, saya selalu ingat pujianmu lama setelah engkau mengatakannya. 10, ketika engkau membuat surprise dengan memberiku hadiah kecil, saya merasakan perhatian. Nomor 11, saya selalu menceritakan kepada kawan-kawan betapa engkau banyak membantu saya.
Yang ke-12, saya tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Saya sangat senang bila selalu bersama-sama denganmu. 14. Ketika engkau mengatakan hal baik tentang saya, itu seperti musik yang selalu merdu di telinga saya. 15. Apa yang selalu saya harapkan darimu adalah menerima hadiah. Gak peduli kamu ngomong apa, gak peduli kamu melakukan apa, yang penting hadiahnya mana, oleh-olehnya mana. Suaminya pulang dari luar negeri, yang dicari bukan suaminya dipeluk, tapi kopernya dibuka. Ada nggak hadiah untukku? Nah, gitu ya. Ini adalah memang dari sononya, misalnya nggak bisa ya. Apakah perasaan itu jarang, kadang-kadang, sering atau selalu? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Yaitu nomor 16. Ketika saya ingin mengungkapkan kasihku, saya merencanakan hal spesial yang perlu aku lakukan untukmu. Sudah? Oke, lanjut. 17. Saya berpikir cara terbaik untuk mengeja kata kasih adalah W-A-K-T-O. Waktu. Kalau bahasa Malaysia adalah masa. 18. Saya berpikir kita perlu lebih sering saling touch, maksudnya menyentuh. 19. Lebih dari segalanya, saya berpikir untuk berkata saya mengasihimu paling tidak sekali sehari. 20. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memilih hadiah, tetapi akhirnya pemberian terbaik dari saya adalah mengatakan saya mencintai. Coba keliling dari mall ke mall untuk cari hadiah, akhirnya hanya nulis selembar kertas, I love you. Udah itu aja cukup. Ya, saya mencintaimu. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memilih hadiah, tetapi akhirnya pemberian terbaik dari saya adalah mengatakan saya mencintai. Oke ya. Baik, kita lanjut. Yaitu nomor 21. Semakin banyak yang engkau lakukan untukku, saya merasa kau cintai. Semakin banyak dia membantu. Wah, pagi-pagi dia udah beresin. Ya, misalkan pagi-pagi sudah nyapu ngepel, kemudian beresin halaman, kemudian setelah itu betulin atap. Wah, ini suamiku terus betulin sepatu misalkan ya. Itu makin rasa dicintai, ya. Apakah itu jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu? Benar. Ada di dalam diri kita. Nomor 22. Lebih dari segalanya, saya menginginkan waktu kebersamaan kita. Lebih dari kau mengerjakan tugas rumahmu, lebih daripada engkau nyuci, lebih daripada engkau nyetrika baju, lebih daripada apa saja, aku pengen engkau duduk dan nonton TV bareng. Nah, misalnya gitu loh, ya. Itu. Apakah perasaan itu ada, jarang ada dalam diri kita, kadang-kadang, sering, atau selalu. 23. Jujur, cara memasuki hatiku adalah melalui tindakan kasih secara nyata. Bukan kata-kata, bukan hadiah ya, tindakan kasih. Apakah itu ada dalam perasaan kita terhadap anak mantu, cucu, keluarga besar kita, pasangan kita, apakah itu kadang-kadang, sering, atau selalu? 24. Saya sangat suka menulis dan menerima tulisan tentang cinta. Melalui WA, melalui chatting, melalui quote, apa saja. 25. Seandainya saya kaya raya, saya akan membelikan engkau hadiah setiap hari. Penuh dong rumah dengan hadiah. Oke, sudah? Sekarang 26. Saya selalu berusaha mencari cara untuk melakukan sesuatu bagimu. Ibu-ibu, pertanyaannya ini seperti keluar dan ke dalam. Mengapa? Karena itu pasti terekspresi. Antara kita ke sana dan antara kita ke sini. Ya. 27. Bukti nyata cintamu adalah dengan berapa banyak waktu yang kau sediakan bagiku. Ya. 28. Jika engkau ingin menunjukkan betapa engkau mencintaiku, peluklah aku. Ibu-ibu, memang ini beberapa pertanyaan adalah sepertinya merujuk ke pasangan ya, suami istri. Tetapi ini bisa terekspresi dengan antar kita ya, antar perempuan ya, antar kita dengan anak, ada mantu, cucu ya, sama. Itu bisa sama, antar perasaan sama kita. 29.
engkau bisa mempercayaiku untuk memberimu banyak apresiasi dan pujian. Siapa di antara ibu yang senang nulis puisi? Lah pasti ibu bahasa cintanya kata-kata ya. 30. Ketika saya merasa sangat dicintai, saya mulai mencari hadiah untuk. Seorang perempuan kalau happy langsung royal, cari hadiah. Nah ini bahasa cinta. Silakan ibu-ibu kasih skor tanda apa? Ibu-ibu langsung melihat menjumlah skor. Siapa di antara ibu yang ada angka 4? Tolong tambahkan 3, jadi 7 untuk memperkuat. Kalau 3. ibu ngasih nomor nilai 3, jangan ditambahkan. Ya. Nilai 1, 2, dan 3 jangan ditambahkan nilai 3. Ibu-ibu sudah terjumlah ke bawah dari 5 kolom ini, sudah? Sudah, skornya ketemu? Semua sudah ketemu? Nah, Sudah. sekarang coba jumlah, lingkari nilai tertinggi. Siapa nilai tertinggi kolom 1? Kolom 1 itu satu. Sis Marlin. Aku lihat dulu kolom 1. Ibu Nolina, ya, saya Budina. Nah ini, ya. Kolom 1, skor tertinggi, kolom 1 adalah kata-kata. Informasi. Bahasa cintamu adalah kata-kata. Gampang digombalin. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu memang sudah anugerah dari Tuhan. Ya. Udah Betul. dirayu ya Bu. Tuh, Bu Tabita lah, tuh. Sudah lah. Oke, sekarang siapa kolom nilai tertinggi kolom 2. Kolom 2 yaitu engkau suka sekali yang namanya waktu kebersamaan. Intel terus pokoknya kemana saja. Ya, sekarang siapa yang tertinggi kolom 3. Jadi ini adalah senang dengan sentuhan fisik. Artinya tidak harus rangkulan cinta, tapi kadang-kadang kalau ngomong tuh ditepuk sedikit. Dan kita tuh mungkin memperlakukan orang juga begitu. Iya, betul. Betul kan? Ya, betul, Cuma betul. kadang ngerangkul, kita kadang menatap matanya. Iya, sip. Ya, jelas ya, itu karena udah bahasa cinta. Nanti kita terangin. Kolom 4, nggak usah diomongin, nggak usah disentuh, yang penting hadiah. Yang kelima adalah, siapa kelima? Bahasa cintanya itu adalah melakukan tindakan. Jadi ibu-ibu, ketika kita sudah mengetahui bahasa cinta kita, nah kalau ibu tadi bisa screenshot ini, atau nanti saya ini deh, ibu bisa juga melakukan survei pada pasangan, anak-anak kita ya, suami kita tahu. Jadi kita tidak akan, bahkan ini sebenarnya bagus di dalam sebuah komunitas, supaya kita tidak salah paham, ya. Itu orang kok senengannya mau dipuji, lah memang dia bahasa cintanya itu gitu loh, ya, kata-kata. Jadi kita nggak langsung, bu orang, masuk kamu tuh maunya terus kemana-mana harus berdua, misalkan gitu. Ya memang bahasa cintanya adalah waktu kebersamaan gitu. Nah itu bagaimana nanti mengantisipasi, bagaimana mencari cara untuk saling mengekspresikan. Kemudian menyentuh, sentuhan fisik. Ini ada di dalam diri kita. Inginnya kita itu diperlakukan seperti itu, tetapi juga cara kita mengekspresikan kasih kita. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Jadi ke dalam dan keluar kita punya bahasa yang sama. Nah, bayangkan kalau kayak tadi ini seberapa orang kita ber-80 tadi berapa sampai 91 tadi ya. Itu aja kita memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kalau kita tidak paham, kita akan saling mencurigai, saling menuduh, kita saling menilai yang tidak benar ya. Oke. Nah, true love never needs the expression of word. It speak the language blessed by God and it speak only miracle happen. Jadi cinta yang murni, cinta yang itu adalah tidak pernah membutuhkan ekspresi dari kata-kata, tapi melalui bahasa yang dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Ya, kadang-kadang tidak. Masing-masing kita punya kekuatan ya, dan itu adalah sebuah keajaiban yang akan terus terjadi dalam keajaiban yang bisa terjadi dalam relasi kita untuk kita bisa saling